Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Walaupun kita belum dapat ibadah seperti biasa, tapi kita masih dapat ibadah di online karena ada Tuhan yang mengasihi kita. Kita di rumah masing-masing juga masih harus mengasihi orang di sekitar kita. Papa, mama, koko, dedek, dan juga orang yang membutuhkan. Cici ajak kalian semua untuk bangkit berdiri dan mari kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan menyanyikan pujian All in All. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus,
past my sin, my shame. Lord, forgive. I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. You are the joy. You are precious. Shalom adik-adik, wah apa kabar? Pasti kabar adik-adik semua baik karena kita punya Tuhan Yesus yang baik, amin. Nah adik-adik, kalau Tuhan sudah baik, kita juga diberikan pertolongan sama Tuhan sehingga bisa sehat. Yuk kita gunakan badan yang sehat ini, ya tubuh yang kuat ini, yang masih segar ini untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Salah satunya dengan apa? Dengan beribadah. Betul nggak adik-adik? Yang setuju dengan kakak, kalau kita dikasih sehat, Tuhan baik, kita dipelihara, kita ditolong sehingga hari ini kita bisa tetap sehat dan kuat. Mari kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Yang setuju tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Nah, salah satunya dengan kita beribadah. Oke? Nah, adik-adik, yuk sekarang kita siapkan diri berdoa untuk mendengar cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa kembali beribadah. Kami mengucap syukur dengan tubuh yang sehat yang Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sehingga kami masih bisa beribadah seperti hari ini. Inilah salah satu cara kami, bentuk kasih kami, bentuk rasa syukur kami untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan beribadah. Tuhan tolong, biarlah kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami tidak main-main, kami bisa serius,
Kami mendengarkan dan kami juga mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat cerita firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar cerita firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, masih kita melanjutkan tema tentang sukacita dalam keluarga. Nah, sekarang mau cerita keluarga siapa lagi ya? Wah, kakak udah cerita beberapa tuh. Masih ingat gak? Cerita tentang Kain dan Habel. Cerita tentang apa lagi? Cerita tentang keluarga. Hah? Tentang keluarga siapa lagi? Ayo, keluarga Yakub, Ishak, Esau. Terus cerita keluarga siapa lagi? Cerita keluarga tentang keluarga Nuh. Kemudian cerita siapa lagi? Cerita tentang keluarga Yusuf. Nah, ternyata Alkitab banyak ya cerita-cerita tentang keluarga, supaya kita belajar adik-adik mana yang bagus, mana yang jelek. Yang bagus kita tiru, kita ikutin, yang jelek jadi peringatan supaya kita jangan sampai melakukan yang sama, yang jelek-jelek itu. Karena kalau kita melakukan yang jelek, tidak ada sukacita dalam keluarga. Kalau kita lakukan yang baik, ada sukacita dalam keluarga. Oke? Nah, adik-adik, sekarang kakak mau lanjutkan lagi sebuah cerita. Keluarga siapakah ini? Nah, aturannya tetap sama ya, seperti minggu-minggu lalu ya. Ayo, semangat. Jawab pertanyaannya, tebak cerita tentang siapa ini. Oke? Siap? Tuan Putri, bahaya Tuan. Itu ada penampakan Tuan. Jangan dekat-dekat Tuan. Wah, penampakan apa? Ini kan tempat udah biasa kita ada di sini. Setiap waktu saya selalu ada di sini, di tempat dimana semua sudah dijaga, sudah steril semua. Pengawal, pasukan sudah ada jaga di satu tempat-tempat tertentu yang sudah ditetapkan. Gak mungkin ada yang bisa masuk sembarangan. Kamu ini bikin saya kaget aja. Bukan Tuan Putri. Aduh, Tuan Putri, aku takut. Tuan Putri itu di belakang Tuan Putri. Pasti di belakang saya. Emang ada apa di belakang saya? Ya ini coba lihat, ini kan coba apa-apa, gak ada. Ya, gak ada apa-apa. Kamu ini jangan nakut-nakutin saya nih ya. Awas kamu. Orang lagi mau serius juga. Maafin, ganggu-ganggu aja. Tuan Putri, cepat sini Tuan Putri, jangan turun. Sini Tuan Putri, cepat. Tuan Putri, cepat. Ada apa sih? Ya kamu bikin saya jadi takut nih, Pak. Kamu ini ada apa sih? Hah? Nah, adik-adik, itu cerita siapa ya? Ayo, ada yang sudah tahu belum? Kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Tuan Putri, aduh, itu apa sih? Tuan Putri bergerak itu masuk ke sini, Tuan Putri. Kayak tembak buaya, Tuan Putri. Kepala buaya. Aduh, ini kenapa pengawal mana ini? Waduh, parah ini. Pengawal kok nggak bisa jaga? Udah tahu di sini tempat saya untuk biasa mandi. Ini tempat saya untuk saya bisa untuk membersihkan diri. Kalian ini para pengawal-pengawal ini kurang ajar nih. Waduh, aku bisa laporin ayahku ini supaya mereka ini semua dihukum. Waduh, masa ada buaya dibiarkan masuk ke tempat permandian saya? Iya ya, tapi maaf Tuan Putri. Iya, tapi aku bukan maksud menganggap itu buaya, cuma itu gerak-gerak Tuan Putri, gerak-gerak. Saya kayak buaya itu Tuan Putri. Kamu ini ya, jangan gitu dong. Aku jadi takut nih. Aku nanti perintahkan ayahku untuk tangkap itu pengawal-pengawal gak becus gak bisa jalan. Tapi kamu jangan ngomong sembarangan. Ya, orang biasanya gak ada apa-apa kok. Ini kita kan penguasa di sini. Gak ada yang berani melawan kita. Gak ada yang berani ganggu kita. Ya, binatang pun pasti akan dihajar dan disikat sebelum berani menyentuh saya. Kamu gak tahu siapa saya ini kan?
Hah? Tuan Putri, saya ini putrinya raja. Hah? Putrinya raja. Jadi saya pasti akan dilindungi. Iya Tuan Putri, ngerti Tuan Putri. Tapi ya Tuan Putri ya, aku gak mau dekat-dekat Tuan Putri. Kalau Tuan Putri mau dekat-dekat ya udah biarin aja Tuan Putri aja. Kamu malah ngatur-ngatur Tuan Putri. Kamu ini dayang-dayang saya, kamu ini anak buah saya. Kamu yang lihat itu, kenapa saya yang turun? Aduh, jangan aku Tuan Putri, dia aja tuh yang satu lagi Tuan Putri, jangan aku gak mau Tuan Putri. Saya minta kamu yang lihat, oke? Cek. Baru tahu dari tadi mas, saya nggak usah ngomong ya, biarin aja Tuan Putri yang tiba-tiba kena. Aduh, kenapa cerita jadi aku yang disuruh? Ya udah deh Tuan Putri, aku turun ya Tuan Putri ya. Aduh. Adik-adik, cerita tentang siapa ini? Hah? Ada yang tahu? Udah tahu belum? Kita lanjutkan lagi ya. Tuan Putri, ternyata bukan buaya Tuan Putri. Ini ternyata Tuan Putri ada bayi Tuan Putri, ada bayi. Waduh, ini bayi lucu sekali, nangis-nangis. Ini kemana ini paknya ini, kemana bapaknya ini? Kenapa dibiarkan seperti ini bayi ini? Wah, ini ayah ibunya gimana sih? Papa ini nggak bisa ngurus anak ini. Wah, ada bayi. Waduh, kok bisa? Ini gimana ceritanya? Kok bisa ada bayi nyangkut di sini? Wah, waduh, gimana ya? Coba sini saya, coba saya. Akhirnya adik-adik, dilihatlah bayi itu yang ada di sebuah seperti keranjang ya, yang terbuat dari bahan-bahan daun-daun dari papirus ya, lalu itu dibuat jadi seperti keranjang sehingga bayi itu ditaruh di situ. Lalu Tuan Putri ini mulai mengangkat anak ini, bayi ini, dan waktu dia lihat, tiba-tiba adik-adik dia jatuh belas kasihan. Aduh, dia jadi sayang sama anak ini, sayang sama bayi ini. Lalu akhirnya Tuan Putri ini bilang begini adik-adik kepada semua dayang-dayangnya, semua yang menemaninya itu. Ini akan saya jadikan anak saya. Saya mau anak ini. Saya sayang sama anak ini. Saya suka dengan bayi ini. Dan jangan ada yang mau ambil anak ini. Jangan ada yang mau ganggu anak ini. Anak ini milik saya. Anak ini mau saya urus, mau saya besarkan supaya dia jadi anak saya. Waduh, ya. Tapi ini pasti bukan bayi Mesir ini. Ini pasti bayinya orang Israel ini. Wah, karena ayahku sudah pernah memberikan perintah, kalau lahir bayi laki-laki di negeri ini yang dari Israel, dibunuh semuanya. Ini bayi laki-laki. Wah, ini kalau papa saya tahu ini bisa mati, ini dibunuh ini. Tapi tidak apa-apa, saya akan berjuang untuk mempertahankan anak ini supaya anak ini jangan sampai diganggu dan ayah saya bisa menerimanya. Aku tahu ini anak Israel, aku tahu ini. Tapi entah mengapa kok hatiku tiba-tiba tergerak, hatiku berbelas kasihan sama anak ini dan aku mau mengurusnya. Ayo adik-adik, cerita siapa? Udah tahu belum? Pasti bisa lah, gampang ini. Ayo cerita siapa? Ya, ayo cepat jawab yang udah tahu. Oke? Nah adik-adik, waktu putri ini menimang-nimang dan dia melihat menggendong bayi ini, tiba-tiba ada seseorang datang nyelonong lagi. Maaf,
dan Tuan Putri. Maaf Tuan Putri. Tuan Putri, Tuan Putri mau nggak aku kasih ide supaya Tuan Putri nggak capek, Tuan Putri nggak ribet, Tuan Putri bisa tenang. Aku cari inang pengasuh untuk ngurus anak ini. Aku siap cari dimanapun demi Tuan Putri. Wah, ide yang bagus itu. Wah, saya mau. Ayo, nggak apa-apa. Silakan kasih, cepet kabarin saya ya. Jangan sampai telat, karena ini bayi kasihan. Dia harus ada yang menyusui, dia harus ada yang mengasuh, dia harus ada yang merawat supaya anak ini jangan mati kedinginan dan jangan kelaparan. Oke, saya setuju. Kamu nih pasti ikut orang dari Israel kan? Ya kan? Karena kamu wanita, kamu tidak dibunuh, kamu bisa bebas ada di negeri ini. Tapi saya berterima kasih kamu memberikan saya usul yang bagus sehingga saya bisa ringan tugas saya. Saya bisa lebih rileks dan saya bisa mengurus yang lain. Tapi anak ini ya ada dengan pengasuhnya. Ayo cepat kabarin saya. Adik-adik, ternyata Putri Firaun yang mengambil anak bayi Israel ini, ya kan? Dan adik-adik, sekarang pertanyaannya buat adik-adik nih, ya. Udah tahu dong jawabannya ya? Kalau sudah tahu, sekarang kakak kasih kuisnya nih. Siapakah nama bayi yang diambil dan diangkat oleh Putri Firaun? Namanya siapa? Dan artinya apa ya? Arti namanya ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, adik-adik, siapakah nama orang tua dari anak ini? Nama ayahnya dan nama ibunya siapa? Ya. Yang ketiga, wanita yang kasih usul, wanita yang tiba-tiba datang menemui Putri Firaun dan menawarkan jasa untuk mencari inang pengasuh. Siapakah dia? Siapakah orang itu? Nah, jadi ada 3 pertanyaannya ya. Jelas adik-adik? Yuk, yang sudah tahu jawabannya segera kasih kabar, boleh di kolom komen atau boleh di WA Kak Donald atau Kak Juni. Oke, kakak tunggu ya. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita yang singkat ini adik-adik? Nih, coba adik-adik. Ternyata kalau kita bisa hidup, kita masih bisa hidup sampai hari ini adik-adik. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Anak ini, ya ternyata anak ini adik-adik, mami papinya itu udah gak bisa lagi mengurus anak ini. Bukan karena gak mampu, gak mau, tapi karena situasi keadaan saat itu. Bangsa Israel yang ada di tanah Mesir, setiap yang lahir laki-laki harus dibunuh. Wah, ini sebagai orang tua tentu sedih mendengar berita itu adik-adik. Pasti akan cari cara melindungi anaknya. Apalagi anak ini baru lahir, masih baby, masih bayi adik-adik, yang belum ngerti apa-apa, belum tahu apa-apa, dan dia butuh papi maminya. Tapi saat itu papi maminya gak bisa tahan lama-lama, gak bisa sembunyikan lama-lama, gak bisa simpen lama-lama. Dia harus terpaksa. Gimana caranya anak ini harus keluar dari rumahnya. Waduh, tapi kan sedih adik-adik ya. Gimana tuh adik-adik? Waduh, adik-adik aja kalau keluar rumah sendirian aja, ya jauh dari rumah, jauh dari papi mami, ayo, takut kan? Takut ada apa-apa kan, kita gak berani keluar rumah ya. Apalagi zaman sekarang adik-adik, nanti takut kena virus corona. Apalagi kalau kita keluar rumah gak pakai masker, ya kan, gak rajin cuci tangan. Waduh, keluar rumah lagi kita gak tahu ada apa nanti di luar sana. Belum lagi nanti kalau ada orang yang berniat jahat sama kita, ya kan. Waduh, susah adik-adik ya. Nanti kita jadi repot sendiri. Ini zaman sekarang, kita nggak berani keluar, padahal kita adik-adik sudah besar. Mungkin usia kita bukan bayi lagi. Tapi gimana kalau anak bayi yang ditaruh di luar adik-adik? Anak bayi yang ditaruh di luar,
Aduh, kasihan kan adik-adik. Apalagi ditaruhnya di mana nih adik-adik? Ditaruhnya, dibuangnya ke Sungai Nil. Namanya Sungai Nil. Sungai itu kan zaman dulu masih besar, arusnya deras, dan masih ada binatang-binatang buas. Ini ada bayi ditaruh di ranjang, lalu dibiarkan untuk mengalir ikutin air. Waduh, mami papinya pasti waktu naruh itu, maminya pasti sambil nangis. Dia nggak tega, tapi gimana adik-adik? Karena situasinya kalau nggak diselamatin, kalau nggak dilindungin, kalau nggak disembunyikan, mati ini anak. Nah, adik-adik lihat, ya, anak ini adik-adik sangat mungkin bisa mengalami masalah, entah digigit, dimakan buaya, entah dia akhirnya hanyut, entah dia akhirnya tidak sampai ke tempat permandian Putri Firaun. Bisa saja anak ini tiba-tiba ada orang yang jahat dan menemukannya, dan akhirnya orang ini dibunuh, bayi ini dibunuh. Bisa banyak kemungkinan adik-adik. Tapi hebatnya, ranjang ini yang gak ada remote controlnya, yang gak ada jaringan internetnya, yang gak ada yang narik-narik mengendalikannya, ngikutin arah air, tiba-tiba bisa sampai ke tempat permandian Putri Firaun. Wah, gimana caranya tuh adik-adik? Hah? Gimana belok-belokinya? Gimana tahu jalan menuju ke sana? Ini pasti perbuatan Tuhan. Ini mujizat adik-adik. Bagaimana ranjang bayi ini bisa sampai ke tempat permandian Putri Firaun? Wow, itu pasti tangan Tuhan adik-adik menyelamatkan anak ini sehingga dia masih tetap hidup. Nah, adik-adik juga sama loh. Adik-adik bisa hidup hari ini itu karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bisa saja bayi ini adik-adik akan mati dengan sia-sia. Ya, bisa saja adik-adik kita, ya, waktu kita lahir, kita mulai bertumbuh, ada aja kejadian-kejadian yang membahayakan hidup kita, yang bisa mengganggu kesehatan kita, yang bisa membuat kita tidak bisa tumbuh dengan baik. Coba tanya papi mami, berapa kali kamu sakit waktu kamu baby? Berapa kali kamu sakit waktu kamu baby? Berapa lama kamu bisa tumbuh sampai besar dan akhirnya adik-adik bisa sehat? Coba tanya papi mami adik-adik, berapa kali kamu ke dokter? Dari sejak kamu baby sampai kamu dewasa, sampai kamu sekarang. Coba lihat adik-adik, coba tanya sama mami papi kamu, berapa kali kamu ke rumah sakit? Berapa kali kamu harus mengalami berobat? Coba cek, pasti pernah berkali-kali ngalamin itu adik-adik. Kita pernah ngalami susah waktu kecil, kita pernah ngalami susah waktu lahir, kita pernah waktu susah bertumbuh. Tapi kalau kita hari ini sehat, kita masih bisa kuat, itu karena berkat Tuhan, itu mujizat Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Amin. Yang percaya bahwa hidup adik-adik, kesehatan adik-adik, tubuhnya adik-adik itu karena berkat Tuhan, mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Mantap adik-adik, ya. Tapi ada lagi yang kedua nih adik-adik. Ini mujizat yang kedua. Apa itu adik-adik? Mujizat yang kedua, ternyata bayi ini sampai di tempat Putri Firaun. Nah, Putri Firaun itu kan bapaknya raja. Dia yang kasih perintah, dia bosnya, dia penguasanya. Nah, ini bayi ini ada di Putri Firaun. Harusnya ini kan bayi matinya konyol karena dia masuk ke tempat Raja Firaun yang memberi perintah untuk bunuh semua anak laki-laki Israel. Ini pasti kan, waduh, ini ibaratnya apa adik-adik? Ini udah masuk ke tempat yang
Salah mestinya. Dia harusnya jangan masuk ke tempat putri Firaun, jangan masuk ke lingkungan istana Firaun, bisa mati dia. Harusnya dia sampainya di tempat yang lain, yang jangan sampai ketahuan sama orang Mesir. Ya ini yang tahu malah putri Firaun. Waduh adik-adik, ini mah pasti udah langsung dibunuh. Tapi mujizat terjadi. Putri Firaun hatinya berbelas kasihan. Putri Firaun justru menerima anak ini dan mengangkat anak ini jadi anak angkatnya. Kok bisa adik-adik? Itu campur tangan Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin, Tuhan jadikan mungkin. Sesuatu yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi adik-adik dengar baik-baik ya. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Ini buktinya. Begitu juga buat hidup adik-adik sekalian. Amin. Percayalah adik-adik, dalam keadaan sulit apapun, dalam keadaan susah apapun, seperti hari ini yang kita alami, kita mengalami pandemi. Ya, kita takut, kita sedih, kita kecewa, kita mungkin marah. Kapan ini bisa berakhir? Kita pusing, kita bingung, kita panik, kita takut. Waduh, ini bagaimana? Tapi adik-adik, ingat, Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia sanggup untuk membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pasti Tuhan sanggup menolong. Kalau anak bayi ini harusnya mati, harusnya dia pasti akan dibunuh, tapi Tuhan ubah, justru diangkat, diselamatkan menjadi anak kesayangan putri Firaun. Wow, kakak percaya adik-adik, masa depan adik-adik ke depan. Ya walaupun hari ini ada terhalang dengan pandemik, tapi pandemik ini, COVID-19 ini tidak menghalangi mujizat Tuhan dalam hidup adik-adik di masa depan. Tuhan pasti pelihara adik-adik. Tuhan pasti jaga adik-adik. Mungkin papi mami sedang keadaan sulit. Mungkin papi mami dalam keadaan susah. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar, yang bisa pelihara adik-adik semua, dan juga bisa berkati papi mami semua. Karena Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang besar, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah adik-adik, kalau dua hal ini kita sadari dalam keluarga, setiap keluarga, papi, mami, kakak, cici, dede, koko, semua sadar kalau hidup ini karena pertolongan Tuhan. Kita bisa sehat, kita bisa bernafas hari ini karena berkat Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, sehingga tubuh yang sehat ini, tubuh yang masih Tuhan kasih hidup ini, kita muliakan Tuhan. Jangan rusak tubuh kita adik-adik. Jangan bikin tubuh kita jadi masalah adik-adik. Dengan apa? Dengan kita makan sembarangan, tidur begadang-begadang, kita habisin waktu dengan sia-sia, apalagi kita nggak pakai masker, kita nggak rajin cuci tangan. Waduh, ini bahaya adik-adik. Ingat, kita harus jaga tubuh kita. Kalau kita sudah sehat, jangan nantangin, jangan sembarangan. Kita mesti jaga bersih-bersih. Oke? Ingat ya adik-adik ya, tubuh yang sehat ini berkat Tuhan. Kalau kita sehat, Tuhan berkati, jangan sembarangan. Kita mesti jaga, kita mesti berterima kasih, kita bersyukur dengan menjaganya. Oke? Yang kedua adik-adik, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kita sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan adik-adik, percayalah, kalau kalian mungkin sedang mengalami kesulitan, mungkin di sekolah, mungkin papi mami sedang susah, mungkin adik-adik ada masalah, kita berdoa, kita percaya, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan bisa tolong dan mujizat masih ada. Yang terakhir adik-adik, pelajaran yang terakhir dari cerita ini apa? Adik-adik lihat, itu tadi ya, siapakah yang memberikan informasi dan memberikan saran supaya dicarikan inang pengasuh? Kakak gak sebutkan ya siapa dia,
supaya adik-adik bisa belajar sama-sama, kita bisa kuisnya berjalan ya. Tetapi ini contoh yang baik. Dia ini orang yang peduli sama adiknya. Dia peduli sama bayi ini. Dia peduli sama adiknya. Dia sebagai seseorang yang sangat peduli sama keluarganya. Dia nggak mau tinggalkan keluarganya, adik-adik. Jadi masih ada hubungan nih, masih ada hubungan keluarga, adik-adik. Dan dia disuruh sama maminya untuk jagain dedeknya waktu adiknya ini ada di sungai Nil. Disuruh awasin supaya kalau ada apa-apa, dia bisa tolong atau dia bisa cari cara untuk melindungi, dan dia bisa kasih kabar ke mami papinya bagaimana akhir ceritanya, sampai di mana keranjang bayi itu sampai. Jadi coba lihat adik-adik, luar biasa yang disarankan oleh orang ini, yang disarankan oleh masih ada hubungan keluarga ini. Siapakah inang pengasuhnya? Inang pengasuhnya siapa? Ternyata adalah ibunya sendiri. Wow, bagi putri Firaun gak ada masalah. Dia gak peduli, yang penting anaknya dia ngurus. Dan ini kepedulian, saling tolong-menolong, saling menjaga, saling melengkapi. Itulah yang membuat keluarga penuh sukacita. Jangan berantem, jangan salah-salahan, jangan saling perintah sana perintah sini tapi nggak pernah bantuin. Ayo, kalau ada yang susah, ada yang repot, ada yang perlu dibantu, bantu. Itulah namanya keluarga. Oke adik-adik, sampai sini cerita kakak ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai di sini cerita kakak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk sekarang adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar kembali supaya keluarga kami membawa sukacita. Dan hari ini kami belajar dari keluarga yang sudah kami dengar kisah singkatnya. Untuk kami belajar ya Tuhan, kalau kami bisa hidup itu karena berkat Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih bisa bernafas, masih sehat. Kami juga belajar Tuhan, walaupun ada kesulitan, tantangan, ada hal yang kadang-kadang susah dan mustahil dan sulit, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang sah. Tuhan yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil jadi tidak mustahil. Kami juga belajar ya Tuhan, sesama dalam anggota keluarga kami, untuk kami saling tolong-menolong, untuk kami saling melindungi, untuk kami saling menjaga, untuk kami saling memperhatikan, supaya sukacita dalam keluarga berlimpah ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau masih ada keributan-keributan yang sengaja kami buat, kalau kami masih tidak akur, kalau kami masih suka salah-salahan, kalau kami masih suka sendiri-sendiri ngurus diri kami masing-masing. Tuhan tolong supaya kami bisa menikmati persaudaraan keluarga yang rukun, yang penuh kasih dan sayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan sekarang adik-adik, angkatlah tangan kalian, kita tundukkan kepala, pejamkan mata, terimalah berkat Tuhan buat adik-adik semua. Hai anak-anak Joyful Kids, dimanapun kalian berada, di tempat tinggal rumah kalian masing-masing, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan pimpinan persekutuan Roh Kudus memberkati adik-adik, supaya adik-adik bisa membawa sukacita dalam keluarga. Adik-adik diberikan kesehatan terus, adik-adik diberikan kecerdasan, kepintaran, adik-adik diberikan kepatuhan, ketaatan, adik-adik diberikan kerajinan yang sangat bagus. Adik-adik semakin dekat sama Tuhan, semakin cinta sama Tuhan, semakin hidup mengasihi Tuhan. Dan biarlah masa depan adik-adik semua, masa depan yang indah diberkati Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, kakak mau kasih challenge nih ya. Challenge-nya buat adik-adik, coba gambar, adik-adik bikin gambar sendiri tentang
anggota keluarga adik-adik ya, gambar ya, mami, papi, kalau ada koko, cici, dede, kalau ada mbak juga boleh digambar, kalau ada nenek, kakek boleh digambar. Jadi kakak mau lihat ya hasil karya adik-adik sendiri. Silakan, mau pakai pewarna boleh, mau pakai hiasan-hiasan silakan ya. Nanti difoto gambarnya, kasih lihat kakak ya. Nanti kakak kasih, yang kirim gambarnya kakak kasih poin. Pokoknya kalau kirim gambarnya kakak kasih poin ya. Tentu nanti kakak lihat kalau gambarnya yang bagus-bagus, gambarnya dan oke, poinnya pasti jauh lebih bagus, poinnya lebih banyak. Tapi kalau misalnya gambarnya sederhana juga nggak apa-apa, kakak kasih poin, minimal poinnya 100 poin untuk gambar adik-adik, ya kan? Jelas adik-adik ya? Itu saja yang kakak ingin sampaikan. Untuk ayat hafalannya adik-adik, Lukas 1 ayat 37. Lukas pasal 1 ayat 37. Wah, ini ayat hafalannya gampang banget nih adik-adik ya. Segera dihafalin, kirim ayat hafalannya lewat videonya, dan kakak tunggu ya adik-adik. Semangat ya. Mari kita tetap semangat untuk menyenangkan Tuhan dan lakukan apa yang menjadi tugas-tugas dan juga kegiatan-kegiatan rohaninya. Kakak tunggu yang mau nyanyi, yang mau baca Alkitab, doa, yang ibadahnya juga difoto, yang mau menghafal ayat Alkitab ya. Silakan yang mau bantu papi mami, apa saja kegiatan adik-adik yang bagus-bagus di keluarga, kasih tahu ke kakak ya. Kakak pengen tahu anak joyful kid baik-baik, anak joyful kid bawa sukacita dalam keluarga. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye.